warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Handayani dengan NPM A1G019062. Saya berasal dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunyi dan cahaya, mata kuliah fisika dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dengan dosen pengampu Bapak Ferino Perman, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bunyi. Di sini siapa sih yang tidak tahu dengan bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perepatan dan perenggangan yang terbentuk oleh partikel zat perantara yang ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk dari energi. Energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran yang merambat disebut dengan gelombang. Kita dapat mendengar bunyi karena bunyi tersebut merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan udara yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, molekul udara yang bergetar akan menjalar ke telinga kita. Getaran molekul udara membentuk rapatan dan renggangan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatan. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Medium atau zat perantara dapat berupa zat padat, zat cair, udara, maupun gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, maupun di udara. Yang kedua yaitu gelombang bunyi mengalami pemantulan. Salah satu sifat gelombang bunyi adalah dapat dipantulkan, sehingga bunyi juga dapat mengalami hal ini. Yang ketiga yaitu gelombang bunyi dapat mengalami pembiasan. Salah satu sifat gelombang adalah mengalami pembiasan. Peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan karena udara pada siang hari lapisan atas lebih dingin daripada lapisan bawah. Karena cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil dari bawah, yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat daripada medium lapisan bawah. Yang keempat yaitu medium bunyi mengalami pelenturan. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi atau pelenturan karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan mudah didifraksikan. Yang kelima yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan yang dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan bunyi dan pelemahan bunyi. Misalnya, waktu kita berada di dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama atau hampir sama, maka kita mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian merambat yang membutuhkan medium. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bunyi. Bunyi berdasarkan frekuensinya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Makhluk yang biasa mendengar bunyi infrasonik ini adalah jangkrik dan belalang. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20 kHz. Yang biasa mendengar bunyi ini adalah manusia. Yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz. Makhluk yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini adalah lumba-lumba. Selanjutnya yaitu karakteristik bunyi. Bunyi memiliki karakteristik yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Yang keempat yaitu, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Itu manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pendeteksian penyakit pada bidang kesehatan. Contoh dari pemanfaatan ini diantaranya yaitu USG untuk mendeteksi kandungan saat kehamilan, radioterapi untuk membunuh sel kanker yang masih jinak, dan yang terakhir CT scan untuk memeriksa kerusakan bagian dalam tubuh. Yang kedua yaitu sebagai pendeteksi letak benda-benda sonar. Sonar adalah suatu sistem di mana pemanfaatan prinsip bunyi pantul untuk mendeteksi letak-letak dari suatu benda. Yang ketiga yaitu mendeteksi ketebalan dan kerusakan logam.
Pendeteksian ini menggunakan prinsip cepat rambat dalam logam. Yang keempat, membantu penderita tunanetra. Yang kelima, membantu proses mengindikasi perubahan cuaca. Semakin panas dari suatu udara, maka bunyi akan semakin berkurang kecepatannya. Sebaliknya, apabila udara bertambah dingin, maka cepat rambat bunyi akan bertambah cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dengan dualisme gelombang partikel. Selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Cahaya tersebut akan memperlihatkan berkas-berkas cahaya yang merambat lurus ke dalam ruangan. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada permukaan bidang datar. Benda bening seperti cermin datar dapat memantulkan cahaya yang jatuh pada cermin datar dengan mengikuti aturan hukum pemantulan. Cermin datar adalah cermin yang permukaan mengkilapnya datar. Contohnya cermin yang digunakan untuk berkaca. Yang keempat yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke dalam atau cekung. Contoh cermin cekung adalah bagian dalam sendok stainless steel, lampu mobil bagian dalam. Cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya yang berbentuk cembung. Contoh cermin cembung sederhana yaitu bagian luar sendok. Cermin cembung sering digunakan pada kaca spion kendaraan. Bayangan yang dibentuk cermin cembung selalu maya atau semu, tegak dan diperkecil. Yang kelima yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus cahaya. Benda bening akan meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Contoh benda bening adalah air jernih, gelas kaca bening, kristal, dan kertas roti. Benda-benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda gelap. Yang keenam yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Yang ketujuh yaitu cahaya dapat diuraikan. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Nah, yang terakhir yaitu manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan cahaya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Selain menerangi dunia, ternyata sinar matahari juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau, tepatnya di daun yang mengandung klorofil. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida, air, serta dengan memanfaatkan energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu sinar X. Penyinaran ini digunakan dokter untuk mendiagnosis segala sesuatu mulai dari TBC, tumor, sakit jantung, patah tulang, dan sebagainya. Yang keempat, membantu penglihatan kita. Kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya dan masuk ke dalam mata kita. Yang kelima yaitu manfaat lain cahaya. Cahaya juga bisa untuk kamera foto, sinar UV untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah, lampu dan alat penerang lainnya, sebagai satuan jarak antar benda-benda langit, sinar ultraviolet untuk menjaga kesehatan kulit asalkan tidak terlalu panas. Selanjutnya digunakan untuk tumbuhan dari energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses sintesis makanan. Dan yang terakhir yaitu untuk menjemur pakaian, sepatu, alat rumah tangga lainnya. Itulah penjelasan mengenai materi cahaya dan bunyi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.